Tadi Paham, mata Bu. kuliah apa, Sumitra? Aiswara. Nadia. Nadia ya. Nadia, Sumitra, Sawitri. Tadi Tapi sistem Nadia belum ada terbuka ya. bisa. Nadianya belum. Kita lihat siapa yang hadir hari ini. Student answer. Sanduri. Aiswara. Si Wisnu ini udah jarang juga ya. Si Wisnu jarang. Rizkila kadang ya. Sama Glenn. Glenistra. Glenistra ini juga jarang ya. Kenapa malas-malas sekarang ini? Jangan malas-malas ya. Supaya oke. Tidak ada yang hadir. Udah di record ya. Sudah di record. Sumitra Dewi. Oke ya. Oke lah. Ibu sambil menunggu yang lain ya. Karena waktu. Manajemen komunikasi. Ini udah pertemuan 11. 11 ada 4 lagi ya. 12, 13, 14, 19. Ada 4 pertemuan lagi. Yang kemungkinan itu ada di hari ini Januari ya. Berarti kita di Januari mungkin UTS UAS-nya ya. Manajemen komunikasi project project ya. Teknologi informasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah proses yang melibatkan penggunaan kata-kata, bunyi, tanda, atau tingkah laku mengekspresikan atau menukar informasi atau menyampaikan ide, pemikiran, perasaan kepada orang lain ya. Di saat kita menyampaikan mau itu baik, mau tidak, dengan gayanya kita sendiri atau ada yang menilai orang lain kan gitu ya, itu namanya komunikasi ya, berbicara. Tapi maunya komunikasi itu tidak apakah bicara sendiri termasuk komunikasi? Ya kita ngomong sendiri gitu ya. Apakah itu termasuk komunikasi? Iya, Bu. Komunikasi, manajemen project ya. Oke. Komunikasi ada disebut satu arah, ada dua arah. Jadi kalau misalnya kita di dalam seperti ini kita dalam satu ruangan atau forum ya, mungkin yang berbicara satu orang. Tapi kalau diusahakan komunikasi kita itu dua arah ya, walaupun semacam hanya sendiri ya, ibu atau satu orang yang berbicara ya, tapi ada feedback ya, ada yang mendengarkan, itu ada interaksi, itu sudah ya. Komunikasi itu hal yang penting di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah, suara saya kecil ya, saya kecilin suaranya. Salah satu elemen penting dalam kehidupan organisasi ya, di dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Apakah buat komunikasi hanya tadi melalui suara, bisa juga melalui tulisan, gambar, itu komunikasi ya. Tapi tidak, memang ada manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer ya. Kalau kita lihat dari pertemuan pertama ini diarahkan kepada si manajemen ya, atau si manajernya, leadernya sebuah proyek ya. Harus yang menguasai, ada cost, manajemen waktu, manajemen SDM, ya, planning, perencanaan. Ini komunikasi, manajemen komunikasi ya, sangat penting dalam sebuah proyek ya. Elemen si komunikasi ini, satu, komunikator ya, sender, pengirim. Pengkodean, encoding ya, menerjemahkan ide komunikator menjadi sekumpulan simbol sistematis. Pengkodean ini berfungsi menciptakan suatu bentuk dengan setiap ide. Ada pesan, message adalah segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh individu. Elemen dasar lainnya adalah ada media perantara, tadi medium ya, jadi bisa seorang menyampaikan apa yang dipikirannya atau memaparkan sesuatu melalui media ya, email, konferensi video, kebijakan, itu semua medianya, mediumnya ada
untuk lebih sampai ya kepada tujuan ya, atau komunikasi itu supaya bisa lebih, ditangkap ya, lebih bisa diterima, dipahami ya. Kemudian ada pengurai penerima pesan decoding receiver. Ini pesan, misalnya dikonversi ya, misalnya kamu, eee, sekarang kan kayak WhatsApp ya, tidak hanya kita mengetik atau apa tuh, kita bersuara pun bisa ya. Pengurai istilah teknik untuk setiap proses pikiran dan penerima pesan. Ada yang dikirim, kemudian dikonversi ya, decoding receiver. Berikutnya umpan balik, ini yang sangat penting feedback ya. Ketika seseorang berbicara, si pembicara diharapkan ada efek atau feedback ataupun umpan balik dari si pendengar atau teman atau lawan bicara. Umpan balik inilah secara langsung melihat pertukaran verbal, ekspresi wajah, melihat apakah si podium itu paham, podium itu setuju, adakah podium itu tidak menghiraukan atau podium itu ya tidak apa ya, tidak interaktif ya, tidak mengikuti gitu ya, kurang koordinasi, tingkat absensi dan sebagainya, itu, umpan baliknya. Jadi misalnya itu setelah misalnya saat kamu mengikuti sebuah webinar ataupun sebuah, misalnya tutorial ataupun pelatihan, ditanya di akhir, bagaimana, feedback ya, bagaimana penilaianmu terhadap si pembicara, bagaimana penilaianmu terhadap materi yang disampaikan, itu ya termasuk umpan balik atau feedback-nya. Gangguan atau noise ya, setiap kita melakukan komunikasi, berbicara, itu ada gangguannya. Gangguan itu macam-macam dan ada faktornya ya. Ini contohnya jarak fisik antara komunikator dan penerima, penglihatan atau pendengaran yang kurang. Kemudian ada beberapa noise ya, hal-hal yang tidak kita inginkan di saat kita melakukan komunikasi. Itu sering terjadi ya, dan itu diantisipasi sebelum dilakukannya. Di sini disampaikan, cara berkomunikasi ya, ada tipe verbal ya, non-verbal, written ya. Verbal, language, sounds ya, ada sebenarnya Ibu memperdengarkan suara, itu namanya ada sound-nya ya. Non-verbal ya, gesturnya, kalian melihat Ibu, tapi kalian perhatikan body language-nya, signalnya, bagaimana Ibu mengekspresikan apa yang Ibu sampaikan. Berikutnya, tipe written ya, saya tadi ya melalui tulisan itu pun sudah melalui komunikasi. Komunikasi dalam proyek perangkat lunak ya, kita di sini berbicara di persempit itu adalah tadi komunikasi global, umum, kemudian komunikasi proyek, kemudian kita kecilkan lagi komunikasi di proyek perangkat lunaknya. Proyek perangkat lunak adalah kegiatan yang labor intensif, melibatkan banyak orang ya. Jadi ini tidak bisa individu ya atau mandiri, tapi ini adalah dalam sebuah stakeholder yang saling apa namanya, saling mempengaruhi atau saling bekerja sama ya. Komunikasinya jelas, kemudian akurat ya. Sebagai seorang manajer, proyek harus mampu menjamin kegiatan dalam proyek itu dilakukan berdasarkan ruang lingkup sesuai dengan budget, selesai dengan target deadline. Jadi tidak bisa hanya apa tuh namanya komunikasi atau pendapat si manajernya ya, harus ada apa namanya tim here new project, dia mengarahkan lah ya, mengarahkan si uh, timnya supaya make sure we meet its deadline ya. Kita pastikan si project ini harus selesai tepat waktu ya. What is the extra feature? It was not in the scope ya. I edit a course, I thought all be cool to have it in the end product it. Nah, ini komunikasinya ya, ada interaksi si manajer dengan si anggota atau tim project-nya. Tahapan manajemen komunikasi yang tadi kita sudah persempit di IT ya atau teknologi informasi, ada perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, pengelolaan stakeholder. Pengelolaan stakeholder, pelaporan kinerja, pengelolaan stakeholder. Jadi bagaimana kita mengelola stakeholder itu tadi ya si manajernya, pelaporan kinerja. Perencanaan komunikasi ya, tahapannya uraikan apa komunikasinya, kemudian distribusikan informasi, misalnya gini, proyek ini budgetnya 100 juta, proyek ini deadline-nya 3 bulan ya, ada distribusi informasi.
Ada pelaporan kinerja, itu kemarin kita sudah buat pengukuran kinerja, ya, penyebaran informasi, laporan, proses. Pengelolaan stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan harapan stakeholder-nya. Di sini ada dibuatkan how to communicate, how to, when to communicate. Nah, dia muncul ya. What to communicate, bagaimana, apa, siapa teman kita berbicara, project communication. Ini dia perencanaan komunikasi. Merupakan proses yang sangat penting, membuat analisis stakeholder, informasi dikomunikasikan, metode, teknologi disarankan untuk menyampaikan informasi. Ya, jadi sekarang kan media untuk komunikasi sudah banyak ya. Bisa seperti ini, baik tidak bertemu tapi bisa ya Zoom, conference apa ya bisa isi perencanaan komunikasinya. Ya metodenya ya bisa memo, email, telepon udah jarang ya, memo pun udah jarang bahkan karena ada WhatsApp orang lebih cenderungnya ke uh, WhatsApp ya, tapi sebenarnya masih banyak yang memanfaatkan email ya. Metode untuk memperbaharui rencana, metode menyelesaikan dan daftar istilah terminologinya dibuatkan. Contoh di sini stakeholder, nah ini misalnya siapa customernya, customer business staff-nya, apa nama dokumennya, monthly status report, dokumennya apa, hard ya, siapa yang di sana, first month of month ya, internal management. Jadi dibuatkan apa jobnya, apa deskripsi jobnya ya. Ini dokumen name. Jadi ini pekerjaan si seperti apa ya administrasi ya. Tapi di sini dibuatkan dokumentasinya ya. Mendistribusikan ya, mendapatkan informasi yang tepat itu tadi harus bisa memastikan informasi itu tepat, benar, kemudian bila ada informasi-informasi baru, bagian si project ya, tim harus dia mendistribusikan ya menggunakan teknologi. Isu penting dalam manajemen komunikasi, bagaimana menggunakan teknologi, cara formal, media yang cocok, teknik komunikasi. Jadi kenapa sebuah perusahaan itu mereka itu biasanya memiliki sebuah apa namanya tim ya, tim bukan tim ya, seorang yang ditunjuk sebagai juru bicara ya. Itu pentingnya manajemen komunikasi. Jadi dia harus bisa menghandle ya teknik menyampaikan. Nah ini dia. Kalau ada pun berita buruk sekalipun, si ini tadi ya yang sebagai juru bicara ini harus bisa menyampaikannya. Pengaturan jumlah jalur komunikasi. Jadi diperhatikan juga. Jalur komunikasi yaitu meningkatnya jumlah orang yang terlibat dalam sebuah proyek ya. Jadi kan kalau misalnya pegawainya hanya 10-20 mungkin tidak apa-apa langsung ada apa-apa langsung ke si manajernya misalnya. Tapi kalau misalnya stafnya atau pegawainya sudah banyak divisi ya, mereka harus mengatur jalur komunikasinya. Jadi ada seperti step-stepnya ya, tidak bisa langsung ke si manajernya. Jadi di sini jumlah jalur komunikasi atau komunikasi channel itu N kali N kurang 1 dibagi 2 ya. N itu jumlah yang terlibat. Jadi kalau misalnya dia ada 100, 100 kali 100 kurang 1 bagi 2 untuk mengatur jalur komunikasinya ya. Contoh di sini adalah ada nih ya media sustainable example. Jadi assumption hard copy-nya, telepon call-nya berapa. Ini kan seperti direkap ya. Email yang masuk berapa, meeting berapa kali, websitenya apa. Nah, ini dia ya. Nah, jadi ada yang menghandle atau melihat atau ya seperti mereview si building consents berapa hard copy-nya ya berapa ininya. Jadi semua dilaporkan nantinya ya. Ini juga semacam laporan tapi juga merupakan komunikasi. Penggunaan teknologi. Teknologi sekarang ya si perusahaan ada beberapa yang memfasilitasi teknologi-teknologi yang memang dimudahkan. Contoh di sini live video. Microsoft 1 dari 5 tatap muka dapat digantikan dengan video conference. Ini menghemat juta dolar. Ya, kalau dulu kan ada apa-apa kan saya meeting apa itu kan harus ketemu orangnya. Sekarang kan lebih diefisienkan ya menggunakan video. Ini dari dulu sebenarnya sudah ada ya. Nah, ini dia pelaporan kinerja. Jadi laporan kinerja itu baik mau melaporkan pegawai, informasi produk, informasi
penghasilan, semuanya dibuatkan dalam pelaporan yang berbentuk grafik atau dashboard seperti ini dia ya. Dibuatkan, dilaporkan. Pelaporan kinerja. Di kinerja itu ada laporan status, kemajuan, perakiraan. Kinerja si proyek ya, biasanya ada di awal, kemudian di pertengahan, nanti di laporan akhirnya. Ini untuk pengenalan stakeholder, manajer proyek memahami bekerja dengan berbagai pihak. Di sini ada expectation management metric, isu log atau catatan isu ya, yang kita buatkan kemarin. Expectation management metricnya dibuatkan. Ini yang kita buat kemarin apa? Time-nya berapa, scope-nya berapa, cost-nya berapa ya. Manajemen scope, manajemen time, cost, ya, ekspektasinya, pengharapannya, guideline-nya. Focus on meeting mandatory requirement before considering optional ones ya. Itu scope-nya. Untuk petunjuk untuk time-nya, the project sponsor and program manager must be alert if there are any issue that may affect meeting schedule goal ya. Jadi ibaratkan petunjuknya untuk cost, there are strict rule, ada aturan for project expenditures and acceleration procedure ya. Ada cost is very important, okay, but it take backseat to meeting schedule and then scope goals. Jadi karena biaya itu sangat penting harus dibuatkan scope-nya ya. Nah, ini semacam pembuatan isu log close artinya ditemukan solusi, open belum ditemukan ya, isu log ya. Ada status close, ada status open-nya. Saran untuk peningkatan komunikasi, kelola konflik secara efektif, kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, jalankan rapat ya. Jadi ada tuh rapat yang efektif. Contoh morning coffee, itu semacam disebut dia morning coffee tapi itu rapat ya. Ada di sore hari misalnya. Gunakan email secara efektif ya. Kalaupun tidak ketemu emailnya diefektifkan ya. Gunakan template komunikasi project. Jadi ada sudah seperti tadi ya. Dibuatkan tabel-tabel untuk penanganan konflik, kompromi, memperlancar, memaksa, penarikan ya. Penarikan ketidaksetujuan ya. Nah, ini untuk akan terjadi konflik di dalam suatu perusahaan atau proyek. Nah, ini dibuatkan bagaimana menghandle apabila ada konflik. Konflik itu bisa konfrontasi ya, dihadapkan siapa yang bermasalah, kompromi. Jadi ada beberapa yang memang harus bisa diberikan take and give ya, diambil. Memperlancar bagaimana supaya si proyek ini komunikasi lancar, menekankan bidang perbedaan dan tapi lebih ayo kita kesepakatan gitu, memaksa ya, kemudian penarikan. Ini juga tugas dari manajer untuk menangani konflik yang ada. Menjalankan rapat yang efektif. Ini sebuah rapat ya, meeting. Nah, ini harus bisa dibuat seefektif mungkin ya. Menentukan siapa yang menghadiri, mungkin ada absensinya, apa yang akan dibicarakan, kemudian apa tanya jawabnya, bagaimana setelah rapat ya, membangun hubungan. Mengembangkan infrastruktur komunikasi ini yang sangat penting antara leader dengan si anggota, antara beberapa job dengan beberapa tim ya, itu dibuatkan. Termasuk mengefektifkan infrastruktur komunikasi ya, bisa alat, bisa teknik, bisa melalui perangkat lunak atau groupware ya, sekarang banyak. Saran untuk manajemen proyek komunikasi ini, gunakan keterampilan berkomunikasi, selalu berusaha mengembangkan keterampilan komunikasi, lakukan rapat dengan efektif, gunakan email, kemudian ada template, itu tadi ya, bangun infrastruktur komunikasi. Oke, ini untuk beberapa informasi ya, tim project. Ada project manager, project administrasi, sistem analisis, programmer, database designer ya. Jadi ini distribusi komunikasi ini ya. Project manager. Tapi kalau Ibu perhatikan minggu lalu tugasnya pun tidak diselesaikan. Mas Ibu tadi kamu cari apa kalau si project manager apa tugasnya? Ini semuanya di IT ya, bidang IT bukan sebuah emang perusahaan besar tapi ini udah kita buatkan scope-nya ataupun lebih kecil lagi untuk project IT ya, apa tugas sistem analis, programmer. Ini kan ada waktu di mana dipelajari manajemen apa dasar komputer ya. Apa itu project manager, project administrator, sistem analis, programmer, database designer ya.
Itu dia. Jadi, kalau Ibu perhatikan, kita cek kehadiran, kita cek yang sudah membuatkan tugas, kita perhatikan ya, ini dia yang hadir. Sementara, hmm, ini sudah ke apa itu? Sudah berapa pertemuan ya? Ini dia. Nadia, Sumitra, Sawitri, Aishwarya. Kita lihat ya. Ada si Priscila hadir, tapi di Zoom tidak ada ya. Kanduri ada tadi, Sumitra, Glenn. Ya ini aja si Glenn, Nadia, kadang Nadia ada, kadang Priscila. Yang tiga ini ganti-gantian hadirnya, ya. Oke, karena tugas minggu lalu pun Ibu lihat tidak ada yang apa ya, tidak mengerjakan atau tidak tidak belum paham, Ibu tidak tahu. Oke lah, ya. Pembahasan kita cukup di sini. Kita kembali ke gizi, masih ada waktu kita untuk beberapa menit lagi. Terima kasih sore hari ini. Selamat sore. Sore, Bu. Kembali ke gizi ya.